Saya Juliani Siregar dari instansi SMA Negeri 1 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, kita berdiri di persimpangan sejarah pendidikan, di mana papan tulis sudah digantikan oleh layar digital, dan buku teks bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Peran kita sebagai guru telah bertransformasi secara radikal. Jika di masa lalu kita adalah penyampai ilmu, kini kita harus menjadi fasilitator dan mitra belajar. Bahkan lebih dari itu, kita adalah inovator, kreator, dan penggerak perubahan. Bapak, Ibu guru hebat. Di tengah laju perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita semua menyadari bahwa peran seorang guru telah bertransformasi. Guru bukan lagi sekedar penyampai materi, melainkan fasilitator yang memantik api keingintahuan, inspirator yang membimbing karakter, dan desainer pengalaman belajar yang relevan. Kita berada di era kurikulum merdeka, sebuah momentum emas untuk membebaskan potensi setiap peserta didik. Filosofi kurikulum merdeka yang menekankan pada merdeka belajar sejalan dengan tuntutan abad ke-21 yang mensyaratkan generasi kita memiliki 1. Kemampuan berpikir kritis, 2. Kreativitas, yang ketiga kolaborasi, dan yang keempat komunikasi. Mari kita sinergikan semangat kurikulum merdeka untuk benar-benar menyiapkan profil pelajar Pancasila yang unggul. Bapak, Ibu guru hebat. Abad ke-21 menuntut kita untuk mempersiapkan peserta didik, bukan hanya untuk menghadapi ujian, tetapi untuk menghadapi ketidakpastian dunia kerja masa depan yang didominasi oleh kecerdasan buatan, tantangan iklim, dan kolaborasi global. Ini adalah panggilan untuk riset total dalam metodologi pengajaran kita. Guru inovatif adalah mereka yang berani mendobrak rutinitas, mengintegrasikan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai pilar pembelajaran yang mempromosikan personalisasi dan efisiensi. Guru kreatif adalah mereka yang mampu merancang pengalaman belajar interdisipliner yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah nyata. Sementara guru berkarya adalah mereka yang terus-menerus berbagi, menulis, dan menciptakan sumber daya pendidikan terbuka, menjadikan diri mereka pembelajar seumur hidup. Bapak, Ibu guru hebat. Inovasi dan kreativitas bukanlah tentang teknologi canggih atau kurikulum baru, tetapi tentang keterikatan emosional yang kita bangun dengan siswa. Guru abad ke-21 haruslah guru yang peduli dan adaptif. Kita harus yakin bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu difasilitasi, bukan dipaksakan. Dengan mengaplikasikan ketiga pilar, inovasi cerdas, kreativitas pengalaman, dan produktivitas berkarya, kita tidak hanya membentuk siswa yang siap kerja, tetapi juga warga negara yang kritis, etis, dan bertanggung jawab. Mari kita tinggalkan zona nyaman. Mari kita terus belajar, terus menciptakan, dan terus memberikan dampak. Masa depan pendidikan ada di tangan kita, para guru yang berani berinovasi, berani kreatif, dan berani berkarya.
Berikut ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas, di mana saya menggunakan beberapa platform digital yang memudahkan saya membuat video pembelajaran seperti Canva, penilaian menggunakan Quizy. Dan di sini saya juga menggunakan platform AI atau kecerdasan buatan untuk mencari informasi yang saya butuhkan sebagai materi atau topik pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani. Oke, alhamdulillah semuanya sehat walafiat sehingga bisa hadir mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa secara bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita Ariel. Silakan Ananda. Ya, siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Ariel. Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita seperti biasa untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita Indonesia. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Ya, silakan Ratni ke depan, Nak. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Berikutnya Ariel, siapa kira-kira berhalangan hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum materi Ibu berikan, Ibu ingin menanyakan pembelajaran kita yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ibu, Ya, Aisyah silakan. pembelajaran kita yang minggu lewat mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan perangkat keras komputer dengan pengguna dan aplikasi. Ya, benar. Materi kita adalah tentang sistem operasi. Mungkin ada yang masih ingat tentang peran sistem operasi. Ya, silakan Akbar. Iya, betul. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa digunakan. Begitu juga ketika kalian menggunakan handphone yang sering kalian gunakan. Tanpa sistem operasi tidak bisa dioperasikan atau digunakan. Ada lagi yang mau atau masih ingat? Ya, silakan Sri. Sistem operasi adalah otak pengatur komputer yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan perangkat keras. Iya, betul sekali. Ibu ingin memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan Anda selama ini. Ya, selama ini. Dan kebetulan materi kita ini akan berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah setiap informasi yang muncul di halaman pertama
hasil pencarian Google itu pasti benar dan bisa dipercaya. Mengapa? Ya, silakan Di Fiona. Jadi jawabannya adalah tidak, karena tidak semua informasi yang muncul di halaman pertama hasil dari pencarian Google pasti benar dan bisa dipercaya. Mengapa? Karena ada beberapa misinformasi dan hoax. Seringkali konten hoax dirancang sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan dan bahkan bisa mendapat peringkat tinggi dalam hasil pencarian. Ya, menurut pendapat Di Fiona bahwa informasi yang kita dapatkan di mesin pencari yang muncul di halamannya tidak semuanya bisa dipercaya. Menurut pendapat Di Fiona, nanti kita lihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ada sebagian informasi yang misinformasi atau hoax yang faktanya belum terbukti kebenarannya. Ya, jadi harus ada seleksi informasi. Jangan semua informasi itu mentah-mentah kita terima kebenarannya. Berikutnya yang kedua. Bagaimana cara kalian menemukan informasi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia jika kalian hanya ingin melihat dokumen PDF-nya saja dari situs pemerintah? Pernah dipraktekkan seperti itu? Belum tahu caranya, belum pernah? Oke. Baiklah anak-anak, jawaban kalian dari pertanyaan pemantik ini berhubungan dengan nanti materi yang kalian dapatkan. Jadi berhubungan juga ini dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan diharapkan setelah pembelajaran ini kalian memahami bagaimana cara menggunakan mesin pencari supaya mencari informasi itu lebih efektif dan akurat. Seperti itu. Motivasi kita dalam belajar mesin pencari adalah dengan mesin pencari dunia pengetahuan ada di ujung jari. Kenapa ada di ujung jari? Karena kita menggunakan ujung jari untuk mencari informasi apapun ya di internet. Ya, mari kita gunakan mesin pencari secara bijak untuk terus belajar dan berkembang. Bisa? Mau berkembang? Oke. Ya, perhatikan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja mesin pencari. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan mesin pencari. Yang ketiga, peserta didik terampil dalam menggunakan teknik pencarian lanjutan dan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Yang keempat, peserta didik mampu memilah dan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi yang ditemukan dari mesin pencari. Untuk menambah semangat kita mengikuti pembelajaran, kita lakukan dulu ice breaking dengan melakukan tepuk fokus. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Dah, fokus semuanya? Siap belajar? Siap. Oke, silakan ambil bukunya, pulpennya, dan handphonenya. Karena nanti handphone ini akan kita gunakan untuk mencari informasi. Baiklah, selanjutnya
ke materi kita hari ini, yaitu tentang penggunaan mesin pencari. Ya, di mana kalau elemennya itu adalah tentang literasi digital. Kenapa perlu kita memahami literasi digital? Karena begitu tingginya perkembangan teknologi di digital, terutama kita gunakan ketika kita melakukan aktivitas menggunakan handphone maupun komputer. Ya. Anak-anak, di sini Ibu akan memperkenalkan mata pelajaran yang baru di dalam kurikulum nasional, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Siapa di sini yang pernah mendengar baik dari media TV atau dari sosmed tentang coding dan kecerdasan artifisial? Ada? Ya, silakan Putri. Coding adalah proses penulisan instruksi atau perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Iya, menurut si Putri, coding itu adalah proses untuk membuat instruksi atau perintah yang dapat dipahami atau dijalankan oleh komputer. Ya, itu tentang coding. Sekarang kecerdasan artifisial, siapa pernah mendengarnya? Bu, Ya, Ariel silakan. kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin atau komputer mampu berpikir dan melakukan tugas seperti manusia. Misalnya, mengenali suara, melihat gambar, memahami bahasa, atau membuat keputusan. Ya, dengan kecerdasan artifisial diperlukan kemampuan kalian nanti ketika menggunakannya, apalagi yang berhubungan dengan pendidikan dan tugas-tugas kalian. Begitu banyak aplikasi atau software kecerdasan yang akan membantu atau memudahkan tugas-tugas manusia, terutama kita ini di dalam dunia pendidikan. Kira-kira apa contohnya yang membantu kalian mengerjakan tugas? Ya, tugas apa? Mencari informasi. Sering kalian lakukan? Sering. Dan memang internet ini adalah salah satu sumber belajar. Selain daripada buku. Selanjutnya, tadi Ibu sampaikan bahwa coding dan KA ini adalah salah satu mata pelajaran yang akan dimasukkan di dalam kurikulum nasional, di mana coding dan KA ini menggunakan dua metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode plug, yang kedua unplug. Apa itu plug dan unplug? Metode plug yaitu kegiatan belajar yang menggunakan perangkat digital. Perangkat digital apa saja? Seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan software aplikasi yang bisa kita gunakan secara langsung di dalam pembelajaran. Itu plug. Sekarang apa itu metode unplug? Pendekatannya adalah kegiatan belajar yang tidak menggunakan perangkat digital. Jadi dia menggunakan alat bantu seperti kartu, Papan tulis, iya betul, papan tulis, spidol, pensil dan sebagainya. Nah, diperlukan alat bantu di sini untuk memudahkan anak-anak melakukan langkah-langkah ketika melakukan atau menyelesaikan, memecahkan masalah. Seperti itu ya. Jadi nanti kita hubungkan ini, kita integrasikan antara coding dan KA ke dalam mata pelajaran informatika, yaitu
literasi digital dalam menggunakan mesin pencari. Bisa kira-kira dipahami? Masih semangat? Oke, terima kasih. Perhatikan tayangan berikut ini. Ibu harapkan kalau ada kira-kira poin yang penting di tayangan ini, silakan dicatat di buku tulisnya. Ya, bisa? Oke, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman kita, mesin pencari bekerja seperti sebuah perpustakaan digital yang sangat besar, di mana tugas utamanya adalah mengumpulkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi dari miliaran halaman web agar mudah diakses oleh siapa saja. Cara kerja mesin pencari dapat menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, atau crawling, mengindeks atau indeksing, dan meranking atau ranking. Atau crawling ini adalah proses penjelajahan internet yang dilakukan oleh program otomatis yang disebut dengan crawling, spider, atau bot. Penajam ini bertugas untuk mengunjungi halaman web, mengumpulkan konten, dan memperbarui informasi. Proses ini berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk memastikan mesin pencari selalu memiliki informasi terbaru di internet. Mengindeks atau indexing. Setelah mengumpulkan konten, tahap selanjutnya adalah mengindeks. Pada tahap ini, mesin pencari akan menganalisis konten, membuat indeks, dan menyimpan informasi. Adalah cara yang paling umum. Anda mengetikkan satu atau beberapa kata yang menggambarkan informasi yang Anda cari. Contoh, resep ayam bakar. Hasilnya, pencari akan menampilkan semua halaman yang mengandung kata resep, ayam, dan bakar. Harus dalam urutan yang sama. Menemukan halaman yang mengandung salah satu dari kata kunci tersebut berguna untuk mencari 2 kemungkinan yang berbeda. Contoh, resep ayam goreng atau resep bebek goreng. Hasilnya, cari akan menampilkan hasil yang mengandung kata ayam goreng atau kata bebek goreng. Perhatikan dulu ke depan sebentar, nak. Kita lanjutkan tadi setelah Ibu menayangkan video pembelajaran untuk praktek langsung menggunakan mesin pencari, terutama aplikasi Google. Silakan ambil handphone masing-masing dan ketikkan kata kunci seperti yang Ibu tayangkan ini. Ya, silakan dicoba untuk memudahkan kalian nanti mengerjakan LKPD. Ketikkan kata kunci pertama resep ayam bakar dan perhatikan apa hasil pencariannya. Sudah? Apa yang muncul? Ya, akan muncul halaman tentang resep ayam bakar. Yang berikutnya yang kedua, inovasi. Tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2, inovasi teknologi terkini, dan diakhiri dengan kutip 2. Dan apa hasil pencariannya? Apa hasilnya? Ya, tentang inovasi teknologi terkini dengan
Ya, lebih spesifik. Itu gunanya tanda kutip. Pencariannya lebih spesifik. Yang terkait dengan inovasi teknologi terkini. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi kelompok kita juga duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang sebelumnya kan? Sudah? Ya. Petunjuk LKPD ini yang pertama adalah menuliskan jawaban dari soal yang Ibu berikan. Di sini ada masing-masing soal, setiap kelompok ada 2 soal. Setelah nanti selesai, kita presentasikan per kelompok ke depan. Kelompok pintar, kelompok sabar. Jujur, kelompok mana jujur? Jujur. Rajin dan ramah. Ya, silakan. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Ya. Nanti kan resep puding mangga or pandan. Nuh, baru apa hasilnya kan? Ya, bagaimana? Anak-anak sudah siap? Sudah, Ibu. Kita akan melakukan presentasi ke depan per kelompok. Ya, siapa duluan yang mau tampil? Ya, silakan ke depan. Ratni, perhatikan, dengarkan hasil diskusi dari kelompok. Jujur mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Jujur. Tujuan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan sebuah tugas informatika mengenai materi mesin pencari. Jadi soal yang pertama, tuliskan perbedaan antara beberapa mesin pencari, misalnya Google, Bing, DuckDugo dari segi tampilan, fitur, dan privasi. Jadi pertanyaan pertama akan dijawab oleh teman kami, Rani. Perbedaan utama antara mesin pencari seperti Google, Bing, DuckDugo terletak pada tampilan, fitur, dan fokus privasi mereka. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pengucapan kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, tuliskan perbedaan antara beberapa mesin pencari, misalnya Google, Bing, DuckDugo, dari segi tampilan, fitur, dan privasi. Dan akan dijawab oleh teman kami, Ratna. Perbedaannya adalah Google, hasil pencarian rolling lengkap dan akurat, tetapi privasi paling rendah. Bing, alternatif dengan tampilan menarik dan integrasi Microsoft, privasi sedang. DuckDugo, lebih sederhana dan cepat, fiturnya terbatas, tapi privasi paling tinggi. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah? Ya. Ibu lihat semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya. Dan hasil penilaian Ibu dari kelompok masing-masing di 5 kelompok ini semuanya bagus, luar biasa. Untuk itu, mari kita
Untuk menambah semangat kita mengerjakan tugas berikutnya, kita beri dulu tepuk salut untuk kelompok rajin, ramah, pintar, sabar, dan jujur. Ya. Salut, 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 Fitullah. Ya, terima kasih ucapkan atas kerjasamanya dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, hasil diskusinya Ibu ambil kembali. Baiklah anak-anak, nah, kita sudah melakukan diskusi, presentasi, dan praktek langsung. Berikutnya kita akan melakukan tugas mandiri. Ya, silakan dikerjakan dengan menggunakan handphone dan aplikasi puisi. Ya. Ya, silakan dengan menggunakan barcode. Ya, cepat. Waktunya sedikit lagi. Dengan selesainya anak-anak mengerjakan soal, di mana kalau Ibu perhatikan, hasil yang pertama nilai tertinggi adalah Ariel. Kasih tepuk tangan dulu buat Ariel. Dan yang kedua adalah Aisyah, ya tepuk tangan. Dan ketiga adalah Rizka. Ya, kasih tepuk tangan buat Rizka. Ya. Nah, begitulah hasil dari tugas mandiri. Dan Ibu harapkan untuk selanjutnya pengetahuan Ananda semakin meningkat. Ya, semakin meningkat tentang materi kita. Dengan akan ditutupnya materi kita, Ibu ingin bertanya dari hasil tugas mandiri telah memahami materi kita. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Indah. Kesimpulan, teknik pencarian tingkat lanjut ini adalah keterampilan yang sangat berharga di era digital. Dengan menguasai teknik ini, siswa tidak hanya bisa menemukan informasi dengan lebih cepat, tapi juga menjadi lebih kritis dalam memilih sumber yang akurat dan relevan. Ini adalah fondasi penting dalam literasi digital. Ya, menurut pendapat dari si Indah, bahwa dalam mencari informasi itu dibutuhkan keterampilan memberikan kata kunci untuk mendapatkan informasi yang spesifik, relevan. Menurut pendapatmu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Kalau memang menyenangkan, coba kasih dulu senyum indahnya, senyum terbaiknya. Bu perhatikan senyumnya sangat indah. Ada yang ibu sampaikan kembali, perlunya Ananda membaca atau literasi di rumah. Untuk pertemuan kita berikutnya yaitu materi tentang ekosistem atau memilah fakta atau tidaknya sebuah informasi itu.
Ibu ucapkan terima kasih dan sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.